Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, melanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu mengenai perkataan. Mari kita akan berdoa. Kami datang pada Engkau Bapa di surga, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan memberikan kepada kami pengertian, menerangi hati kami, pikiran kami untuk kami boleh menangkap kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Roh Kudus akan memberikan pengurapan kepada kami semua untuk kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab mengenai dosa dalam kata-kata. Kita akan buka terlebih dahulu di dalam, atau kita mulai langsung saja pada Amsal pasal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi ini ada dua kalimat yang bertolak belakang ya. Yang satu jawaban yang lemah lembut, dan itu akibatnya situasi yang enggak menyenangkan itu menjadi teduh. Tapi ada juga kata-kata yang pedas, yang suasananya sebetulnya tidak ada apa-apa, lalu kemudian menjadi tersulut emosi seseorang. Nah, kita akan melihat di dalam Alkitab contoh-contoh bagaimana tokoh-tokoh itu menjawab pertanyaan atau statement orang lain. Dan itu jawaban respon itu menentukan apakah suasana pembicaraan akan menjadi kondusif, baik, atau kemudian membakar emosi dari pihak lain. Kita akan lihat terlebih dahulu di dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat yang ketiga, ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim 8 ayat 1 sampai 3. Lalu berkata Efraim kepada Gideon, "Apa macam perbuatanmu terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?" Lalu mereka menyesal dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, "Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yaitu Oreb dan Seb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibanding dengan engkau?" Setelah ia berkata demikian, maka reda marah mereka terhadap dia. Nah, ini terjadi pertempuran antara Midian dan Israel yang waktu itu dipimpin oleh Gideon. Sebenarnya Gideon sudah mengajak Efraim untuk terlibat dalam pertempuran itu, untuk melawan penjajah. Tapi Efraim tidak mau. Lalu ketika mendapat kemenangan, lalu Efraim datang kepada Gideon. "Loh, kamu kok gak ngajak-ngajak?" Nah, jawaban dari Gideon itu luar biasa. Dia tidak berkata, "Loh, kamu sudah saya ajak, tidak mau." Dia tidak berkata begitu. Tapi dia melihat hasilnya. Dia berkata, apa yang aku lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang kamu lakukan. Engkau berhasil membunuh raja-raja Midian. Kami tidak, kami hanya rakyat. Jadi sebenarnya engkau lebih berjasa, lebih hebat dari kami. Nah, kata-kata yang sejuk, bahkan memuji Efraim sebagai yang lebih berhasil daripada sukunya.
ini membuat orang Efraim itu reda kemarahannya. Ya. Jadi memang kata-kata kita ketika merespon orang yang ngomong dengan kita mesti hati-hati. Ya. Apakah kita mau cari benarnya kita? Aku rasa salah. Gitu. Atau kita mau mencari kata-kata yang menyejukkan hingga akhirnya kedua belah pihak suasananya itu tenang, suasananya itu damai. Nah, Gideon adalah bukan saja menyampaikan kebenaran, tetapi bijaksana di dalam menyampaikan kebenaran hingga emosi dari pihak Efraim itu menjadi reda. Tapi ada juga tokoh lain yang merespon dengan nada yang berbeda. Kita akan melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon. Dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Nah, ini Efraim ini juga mirip dengan yang tadi ceritanya. Diajak bertempur, diajak berjuang untuk kemerdekaan, tetapi mereka tidak datang. Lalu ketika kemenangan ada pada pihak Yefta, mereka marah. Loh, kok kamu nggak ajak aku? Gitu loh. Nah, tadi kan sudah ada kata-kata yang mungkin bikin panas dari orang Efraim. Kamu kok ngajak saya? Aku bakar bangsamu dan rumahmu. Itu. Lalu bagaimana respon dari Yefta? Yefta berkata begini di dalam ayat selanjutnya, ayat 2 dan ayat 3. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat pertempuran yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang dengan aku? Jadi apa yang disampaikan oleh Yefta ini benar. Israel, bangsa atau suku Efraim sudah diundang untuk bersama-sama berjuang untuk kemerdekaan dari bangsa Amon. Tetapi mereka tidak datang. Lalu Yefta berkata, kenapa kamu salahkan aku? Kamu sendiri yang tidak datang. Gitu. Jadi kita lihat statement dari Yefta ini benar. Itu klarifikasi. Tapi ini tidak meredakan pertikaian. Kalau saudara membaca ayat berikutnya, terjadi pertempuran antara Efraim dan pasukan Yefta. Jadi memang kita harus berhati-hati di dalam mengungkapkan mengklarifikasi yang bijaksana, bukan hanya berkata aku benar loh, gitu. Tapi bagaimana kebenaran itu dibungkus dengan kata-kata bijak hingga tidak terasa menyakitkan pihak yang lain. Ya. Jadi di sini kita melihat ada dua contoh. Yang satu Gideon, yang satu Yefta. Yefta klarifikasi benar apa yang dia omongkan. Tapi kurang dibalut dengan kata-kata yang lembut dan bijaksana. Hingga menyebabkan pertempuran. Sedangkan Gideon, dia tidak pernah ngomong, kamu tak ajak, tidak mau, tak tinggal. Dia tidak ngomong begitu. Dia lihat sisi-sisi positif yang ada.
Efraim walaupun terlambat untuk maju berperang, tapi mereka bisa menangkap 2 raja Midian. Dan itu yang ditonjolkan. Dan kata-kata jasa mereka itu begitu besar, dinaikkan begitu menyebabkan mereka yang kemurungsung, mereka yang mau naik darah itu reda. Itu sebabnya benar yang dikatakan oleh Amsal bahwa kata-kata yang lembut itu meredakan pertikaian, kata-kata yang pedas itu menghasilkan pertengkaran. Itu bagian pertama dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Pak Gunawan, berarti ketika ada sebuah perdebatan begitu atau sebuah permasalahan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain atau dengan satu kelompok dengan kelompok lain, klarifikasi itu perlu juga disampaikan ya. Betul. Kebenarannya perlu disampaikan, kejadiannya seperti ini begitu. Tetapi harus disampaikan dengan kata-kata yang bijaksana supaya tidak menghasilkan masalah baru begitu ya. Kemudian tadi yang disampaikan adalah kata-kata Gideon itu adalah kata-kata yang lemah lembut dan menyejukkan. Dia menyampaikan klarifikasi kejadiannya seperti ini. Tapi dia menyampaikan kebenaran tetapi dengan kata-kata yang lembut. Ya, sementara Yefta terhadap orang-orang suku Efraim itu memang kenyataannya benar begitu ya, bahwa orang-orang Efraim itu nggak mau terlibat ketika ada peperangan. Tetapi cara menyampaikannya itu dia dengan cara yang kurang baik. Begitu. Nah Pak Gunawan, berkaitan dengan ini, seperti Yefta begitu. Bagaimana kalau orang-orang dengan temperamen khusus ya, yang memang kalau kita tahu temperamen ini kalau dia menyampaikan sesuatu, dia akan to the point, bukan semua to the point, tetapi dia juga akan menyampaikan dengan dengan langsung begitu sehingga bisa menyakitkan orang lain walaupun benar begitu. Gimana dengan orang-orang tertentu dengan temperamen tertentu dikaitkan dengan jawaban yang bijaksana? Iya, kalau kita melihat di dalam temperamen kan terbagi 2, ada yang kolerik atau pemimpin, ada yang intim atau yang sanguin dan sebagainya. Maka yang ada 4 itu, maka dari 4 itu yang paling banyak kemungkinannya untuk kata-katanya tegas, kasar dan cepat itu yang pemimpin, yang kolerik. Yang kalau di dalam temperamen itu D, leadership. Ya. Dia tidak terlalu mempertimbangkan perasaan orang lain, tapi kebenarannya disampaikan bos gitu. Dan kadang-kadang kata-katanya itu bisa melukai orang lain. Nah ini memang pertama orang itu harus berusaha untuk tidak cepat bicara, tidak cepat menegur, tidak cepat menjawab, tapi juga hal yang tidak kalah penting adalah minta Tuhan untuk menjamah hatinya. Supaya kata-kata yang meluncur itu tidak menyakiti orang lain. Jadi saya berpikir itu yang harus terjadi. Ya, jadi di samping sadar, aku nek omong kok, banyak orang yang responnya negatif gitu. Itu kesadaran itu ada. Lalu minta tolong Tuhan. Tuhan akan menolong orang yang berusaha sekuat tenaga memperbaiki diri. Itu. Berarti sebagai orang percaya kita tidak boleh bilang, ya memang aku nih seperti ini, aku kalau ngomong ya seperti ini karena aku kan kolerik dan sebagainya. Kita nggak boleh pakai alasan seperti itu ya. Kita tetap menyadari bahwa kita bisa salah dan kemudian kalau kita tahu temperamen kita seperti itu, kemudian kita tetap harus berjaga-jaga dan tidak memakai temperamen itu sebagai alasan untuk kita apa adanya ngomong dan menyakitkan orang lain. Oke, terima kasih. Keserupaan dengan Kristus itu kan cita-cita semua orang percaya. Nah, keserupaan di dalam berbicara yang bijaksana itu juga kita harus belajar dari Kristus. Itu ya. Jadi betul. Itu memang artinya temperamen yang lain tentu ada yang seperti itu, tetapi tidak seperti kolerik gitu.
Saya akan lanjutkan dengan hal yang kedua. Ini mengenai pengendalian diri. Itu ada di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 2 sampai 3. Demikian bunyinya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuh. Nah, di dalam ayat yang kedua dan ketiga ada kalimat yang sama. Mengendalikan. Itu ada di dalam ayat 2. Lalu ayat 3 juga sama. Mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, kata hari ini saya akan coba lebih kepada beberapa istilah yang dipakai di dalam Alkitab dalam bahasa Yunani. Mengendalikan itu bahasa Yunaninya adalah jalinagogeio. Jalinagogeio. Nah, ini mau menunjuk bukan kuda yang dikendalikan. Bukan. Ini mau menunjuk bagaimana orang atau kusirnya itu dapat memimpin kuda untuk sampai ke tempat tujuan dengan alat kendali. Itu ya, kekang di mulut atau cambuk begitu. Jadi sekali lagi, ini bukan membicarakan soal bagaimana mulut kuda itu dikendalikan. Tapi sebetulnya istilah jalinagogeio itu lebih menunjuk bisa kuda, bisa manusia, bisa siapa saja yang arah jalannya ke tempat sasaran yang ditentukan oleh tuannya. Nah, kuda memang binatang yang suka maunya sendiri. Ya. Harusnya lurus, dia ke kanan, ke kiri. Itu sebabnya ada kekang di lidahnya. Untuk menahan supaya tidak ke kanan, ke kiri, tetapi berjalan menuju sasaran. Dan kusir akan pegang cambuk kalau dia tidak mau jalan. Tubuhnya dicambuk supaya dia jalan. Ya. Jadi, jalinagogeio itu bukan menunjuk pada dikendalikannya kuda. Tapi bagaimana kuda ataupun manusia berjalan ke arah yang benar. Ke sasaran. Yang kalau tidak diikuti kusirnya atau tuannya, maka kekang dan cambuk itu akan kena pada kuda itu. Nah, ini sebetulnya bisa diaplikasikan dengan hidup manusia. Setiap orang harus tahu tujuan hidupnya itu seperti apa. Saya akan membacakan untuk saudara Ibrani 12 ayat yang kedua. Ini sasaran orang percaya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saya tidak membaca kalimat selanjutnya. Mari kita melakukan dengan mata tertuju pada Yesus. Jadi dalam perjalanan rohani kita, arah yang mau kita capai adalah keteladanan Yesus. Orang berkata imitatio Christi, meniru Kristus dalam berkata-kata, dalam berbuat, dan dalam belas kasihannya. Tidak semua orang itu tujuan utamanya itu Kristus itu sebagai nomor satu. Tidak. Ada yang kepengen sukses, kaya, mulia,
itu menjadi tujuan utama. Dan kadang-kadang kalau itu terlalu fokus pada tujuan itu, dia bisa mengabaikan kesehatannya sendiri. Dia bisa mengabaikan keluarganya. Dia bisa mengabaikan Tuhan dan pelayanan. Karena fokus pada yang tadi itu menjadi sasaran hidup. Nah, malam hari ini kita perlu mencoba untuk introspeksi diri kita. Sebetulnya tujuan hidup kita itu apa? Atau mungkin kalimat saya bisa saya ganti. Dalam hidup saudara, hal yang paling penting di antara semua yang penting itu apa atau siapa? Yesus, karir, jodoh, atau apa? Calinogegogeo itu menunjuk binatang atau manusia yang diarahkan untuk jalan ke tempat yang benar dan tepat. Ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kalau kita bisa mengendalikan lidah kita, itu kita sempurna. Itu ada di dalam Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan tubuhnya. Jadi Alkitab berkata, khususnya Yakobus, bisa mengendalikan tahu kapan bicara. Lalu bicara itu harus dengan kualitas seperti apa. Lalu kapan tidak berbicara. Berdiam, gak usah ditanggapin. Ketika kita bisa dua hal ini, kita mendekati kesempurnaan. Tahu kapan diam, tahu kapan kita berbicara. Kalau lawan kita sudah emosi, pertanyaan saya, apa perlu kita meladenin? Hanya untuk menyatakan, aku benar loh. Itu bisa terjadi dalam keluarga antara suami dan istri. Sok posing benar. Gitu. Nah, kalau yang satu sudah emosi, yang satu nggak berdiam diri. Perang verbal sudah terjadi. Ya. Orang tua, anak, lalu atasan dan bawahan. Jadi kita mesti tahu kalau yang satu itu istilahnya kemarahan mulai menyala. Orang Jawa bilang sing waras itu yang ngalah gitu ya. Jadi jangan semuanya diladenin. Ya. Lebih baik saudara mungkin dimaki-maki dan tidak menjawab. Lalu kemudian atau saudara dipersalahkan tapi saudara lihat ini suasananya kalau menjelaskan klarifikasi juga tidak tepat ya saudara berdiam diri dulu. Ketika saudara bisa melakukan itu, saudara dianggap oleh surat Yakobus sebagai orang yang sudah mendekati kesempurnaan, bisa mengendalikan kapan aku ngomong, kapan aku tidak ngomong. Nah, saya kasih contoh ya. Ada seorang bijak di China sana, sudah masa dulu, punya beberapa murid. Ya. Dan ada satu murid yang dia sayangin. Satu ketika murid itu ketika turun ke kota, dia bertemu dengan orang temannya yang lain. Lalu temannya ini ngomong, ini orang bebal yang ketemu sama orang bebal. Dia tanya, menurut kamu 3 kali 9 berapa? Nah, murid dari guru bijaksana berkata, ya 27. Tapi orang ini ngomong, enggak, 19. Itu. Wah, akhirnya debat. Nah, kalau perdebatan itu ada pihak ketiga keempat kan bisa jadi wasit. Tapi cuma 2 debat.
akhirnya masing-masing bikin statement. Udah, nanti ketemu itu guruku aja. Dia kan orang bijaksana, orangnya netral walaupun itu guruku. Mana yang benar? Dan murid ini berkata, kalau kamu yang benar, biar guruku nyambuk 10 kali. Lalu orang bebal ini ngomong, kalau gurumu itu bilang aku salah, aku akan bawa pedang, aku akan potong leherku. Nah, mereka kemudian jalan sama-sama ke guru itu. Lalu di hadapan guru diungkapkan, ini berapa guru? Dan guru itu berkata, yang benar 19 gitu. Wah, ini kaget. Lalu guru itu sesuai dengan dipukul, dicambuk 10 kali. Nah, setelah orang bebalnya itu pergi, murid ini tanya, guru, kenapa aku yang salah? Gurunya ini ngomong, angkamu tidak salah. 3 kali 9 itu memang 27. Tapi salahmu itu 1. Orang bebal kamu ladeni. Kamu enggak usah ngurusin. Kalau tadi sampai aku bilang yang benar kamu. Dia kan orang emosi begitu. Dia bisa potong leher sendiri loh. Akibatnya fatal. Jadi itu sebabnya aku bilang kamu salah. Pertama supaya nyawa temanmu itu selamat. Yang kedua kamu belajar. Orang bebal, orang yang macam begini. Gak bisa diajak bicara. Gak usah diladeni, anggap aja kamu yang kalah. Oh iya, ya ya. Ya udah. Memang 3 kali 9 itu 19. Udahlah, urusan ditutup. Jangan hanya karena pengen membuktikan benar terjadi keributan. Dan ini yang sering terjadi di mana-mana. Hanya mau membuktikan aku benar kok. Lalu pertikaian terjadi. Padahal segala sesuatu kalau itu dengan suasana yang situasi yang lembut diselesaikan tidak ada masalah. Lalu di dalam Yakobus 1 ayat 26 itu dikatakan begini. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, jadi kalau saudara-saudara tiap minggu datang ke gereja, baca Alkitab, lalu kemudian suka doa. Tetapi tidak mengekang lidahnya, mulutnya ini tidak dikendalikan. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Ibadahnya dianggap tidak ada hanya karena mulutnya ini suka melukai orang. Ya. Nah, orang bijaksana lebih baik dianggap dia salah, tapi lalu tidak ada keributan. Daripada mempertahankan kebenaran tapi ribut. Kan gitu. Tapi memang ada hal-hal yang perlu klarifikasi. Seperti Gideon mengklarifikasi dengan bijaksana. Itu bagian yang kedua. Oke, berarti yang pertama kita harus menjaga perkataan kita karena yang Yakobus 1 ayat 26 mengatakan jika kita menganggap diri beribadah tapi kita nggak bisa mengekang lidah kita, maka sia-sia ibadah kita ya. Karena tadi kan Pak Gunawan menjelaskan mengekang itu bukan berarti dikekang kalau kuda diberikan kekang pada mulutnya. Itu bukan berarti supaya dia tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan, bukan ya. Tetapi tujuannya adalah supaya dia fokus ke depan untuk mencapai destininya atau tujuan hidupnya. Kemudian
sehingga kita bisa mencapai dan tahu apa tujuan hidup kita begitu. Kemudian yang menarik Pak Gunawan, 3 kali 9 27, tetapi 3 kali 9 adalah 19. Ini saya rasa sesuatu yang banyak sekali terjadi dalam hidup kita, ya, di mana kita pengennya secara manusia kita mempertahankan kebenaran kita, ya, atau kita kepengen pembenaran diri, ya. Tetapi memang nggak mudah sih kalau untuk menyatakan bahwa kita benar. Tapi kita harus mengorbankan itu demi orang lain supaya dia bisa selamat, nggak dipenggal kepalanya. Itu saya pikir hal yang nggak mudah. Tetapi itu adalah hal yang banyak terjadi dalam hidup kita. Kita kalau berdebat dengan seseorang, kita bermasalah dengan seseorang, kita kan kepengennya menunjukkan aku yang benar, kamu yang salah. Kita nggak mau dalam tanda kutip berkorban untuk menyelamatkan orang lain supaya dia tidak melakukan hal yang lebih fatal lagi begitu. Bagaimana Pak Gunawan untuk bisa kita menang atas hal ini? Supaya kita memang benar-benar ya udah kita rasanya kan orang pikir kita kan bodoh loh. Masa kita nggak menyatakan kebenaran? Gimana itu? Ya. Jadi di Tiongkok dulu ada pelatihan-pelatihan untuk itu pada zaman dulu. Orang-orang yang suka emosional, omongannya itu, kemudian dibawa ke ruang, lalu mereka dilatih untuk dimaki-maki, diomong kasar, apa begitu ya. Nah, latihan demi latihan yang mereka terima, lalu bagaimana diperlakukan seperti itu, tapi di ruang tersendiri ya, tidak banyak orang itu. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri, nah itu tanpa latihan tidak bisa. Tentu kita minta Tuhan Roh Kudus membantu kita. Tapi mesti ada upaya dari kita. Kita tidak bisa berkata, Tuhan tolong aku, lalu kita tidak ada upaya. Mesti ada upaya. Kita mesti minta mentor dari seseorang. Tolong kalau aku keliru apa, aku ditegur gitu. Nah, kalau itu tidak ada, kadang-kadang kita salah tapi tidak merasa salah itu loh. Ini masalahnya di situ. Orang-orang yang semacam ini suka salah tapi tidak merasa salah. Nah, kalau ada mentor, seorang pengajar, seorang rohaniwan yang lebih yang mau menolong, dia kan kamu keliru. Dia akan submit. Lalu dia belajar. Jadi memang ini harus ditempa sebetulnya, harusnya ada pelatihan di mana orang yang seperti ini di ruang khusus itu dimaki-maki, disalah-salahin. Nah, responnya itu nanti kan setelah ke-10 dia responnya seperti lebih lebih lunak, lebih Tapi saat ini saya tidak melihat ada pelatihan semacam itu ya. Tapi di China dulu ada. Jadi orang-orang yang pengen kata-katanya bijak tapi dia kolerik atau sifatnya temperamennya begitu, itu dilatih itu. Oleh orang yang dia tidak kenal didatangkan, oleh orang gitu, suruh ngadepin gitu. Nanti dinilai gitu loh. Nah, setelah sekian lama nanti akan minimal berkurang ledakan-ledakan yang ada dalam dirinya. Itu. Berarti yang kita pelajari adalah bukan cuma kita harus mau mengatakan kebenaran, tetapi kita juga harus belajar untuk berespon dengan baik dan benar begitu ya. Terhadap perkataan orang lain. Jadi bukan masalah siapa benar, siapa salah, tetapi kita juga belajar pengendalian diri. Ya. Karena pada akhirnya kebenaran itu akan dinyatakan, mungkin begitu Pak Gunawan ya. Jadi kita harus belajar pengendalian diri, kita bisa belajar berespon dengan benar terhadap perkataan orang lain dan bukan melulu mencari pembenaran diri. Atau kita merasa diri benar begitu ya. Tapi kita harus belajar mengendalikan diri dan
untuk kebaikan begitu. Yeah. Tapi bukan berarti udah biarin aja lah dia salah nggak apa-apa, bukan seperti itu ya. Ya. Oke. Ya, itu nomor 2. Sekarang kita masuk kepada nomor 3. Itu ada di dalam ayat 3 dari Yakobus pasal 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Nah, saya menggarisbawahi kata-kata menuruti. Saya baca ulang ya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Jadi, kata menuruti itu adalah petestai. Dalam bahasa Yunani, petestai. Nah, itu memang memang ada kekang cambuk yang memaksa kuda itu mengikuti kita punya kemauan. Nah, saya dalam kaitan ini mau menyampaikan 2 pemahaman dari petestai. Nurut. Bagaimana katakan kuda itu bisa nurut. Bagaimana manusia bisa nurut pimpinan Tuhan dan pimpinan roh. Kan itu seperti itu ya. Jadi istilah-istilah Yunani yang saya pakai itu tidak saya hubungkan dengan lidah saja, tetapi dengan kehidupan kita. Yang pertama adalah kuda itu dipaksa untuk menuruti kemauan kita. Itu sebabnya ada kekang di mulut kuda. Yang kalau dia mau belok kanan, mau belok kiri, kita tarik itu kekang. Ada rasa sakit. Lalu dia berhenti dari upaya ke kanan ke kiri. Kalau dia tidak mau jalan, ada cambuk pada kusir yang dicambukkan ke tubuh sampai dia berjalan. Artinya ada kekuatan dari luar yang memaksa dia untuk berjalan. Jadi kalau kuda kan memang maunya bebas ya. Itu sebabnya matanya kanan kiri pakai kacamata kuda itu kan artinya tidak bisa lihat kiri kanan. Ya, supaya gampang kusir ngarahkan. Kalau nggak mau jalan tinggal dipecut. Ya. Nah, dalam hidup kita itu juga seperti itu. Ada orang-orang yang gampang menerima panggilan Tuhan. Kita lihat Petrus. Tuhan berkata, Petrus, ikut aku. Tinggalkan jalamu. Aku akan jadikan engkau penjala jiwa. Lalu Alkitab berkata, maka Petrus pun meninggalkan perahu dan jalannya mengikut Yesus. 12 rasul itu dipanggil dengan cara yang tidak sulit. Yohanes, Yakobus, dan seterusnya. Para nelayan-nelayan itu tinggal, ayo ikut aku. Manut mereka. Tapi ada juga rasul yang tidak mudah. Orangnya keras. Namanya Paulus. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanannya ke Damaskus, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi memang yang namanya
Paulus yang dulunya Saulus itu memang ahli Taurat, tahu firman. Lalu dia yang memimpin pasukan untuk menangkapi orang Kristen. Lalu ketika dia masuk daerah Damaskus, di tengah perjalanan, Yesus menyatakan diri. Ada sinar kemuliaan Tuhan yang bersinar pada diri Paulus, menyebabkan dua matanya buta. Lalu nanti dalam kisah selanjutnya tinggal didoakan, diarahkan, dia menjadi rasul. Tapi dia bukan tipe seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ayo mari ikut aku, lalu ikut. Enggak. Ini orang yang keras. Orang yang tidak gampang berubah. Lalu Tuhan pakai cara yang keras untuk memanggil orang ini. Jadi kalau ini diibaratkan dengan kuda, ini kuda yang tidak gampang hingga harus kekangnya dikendalikan kuat, pecut, dicambuk, sampai akhirnya dia nurut. Dan kemudian kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam hidup Paulus. Hingga hatinya itu dilembutkan. Jarang kita temui. Paulus itu Roh Kudus berkata, maju, dia berhenti. Atau Roh berkata, jangan ke situ, dia tetap nerabas. Enggak, menurut aku, menurut strategi penginjilan harus masuk situ. Dia manut pada Roh. Orang yang begitu keras dapat ditundukkan, mentaati suara Roh. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara ini di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 dan ke-7. Mereka itu di dalamnya ada Paulus melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, saudara perhatikan. Ada saatnya di mana Roh Kudus mencegah Paulus untuk masuk ke satu wilayah. Walaupun menurut Paulus itu wilayah seharusnya didatangi. Tapi bagaimana respon Paulus setelah orang keras yang telah dijamah Tuhan? Dia manut. Dia submit, dia taat. Lalu ayat itu diteruskan ayat 7. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi dari dua ayat ini dua kali ada suara Roh yang berkata jangan. Dan Paulus mentaatinya. Tapi untuk manggil pertama kalinya, orang yang keras semacam ini nggak bisa. Ayo Paulus ikut jadi penjala jiwa. Nggak bisa. Harus ada peristiwa spektakuler. Ada pukulan Allah yang dahsyat. Yang membawa kepada pertobatan. Nah kalau kuda sama dengan tali kekangnya ditarik. Tubuhnya dicambuk. Nah itu kira-kira Paulus mengalami itu. Tapi kita melihat bagaimana setelah itu. Dia hatinya sungguh-sungguh submit, taat pada kehendak Roh. Ya, itu ada, jadi saya mau garis bawahi sebelum berakhir nomor 3 ini. Jadi ada orang yang gampang dipanggil. Ada orang yang gampang diatur dan diarahkan Tuhan. Tapi ada orang yang keras kepala, tidak gampang nurut sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah menjamah, dia akan lembut kembali. Itu yang nomor 3. Pak Gunawan, berarti konteks kita malam hari ini yang berbicara mengenai bagaimana kita mengendalikan lidah itu.
istilah yang sama yang dipakai dengan kata-kata untuk menuruti yang kusirnya itu juga ternyata bisa diterapkan dalam soal ketaatan kita kepada Tuhan ya. Panggilan, ketika Tuhan panggil, kita dengar panggilan Tuhan, atau ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, kemudian kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, seperti kendali yang ada pada mulut dari kuda. Itu dipakai kendali itu untuk bukan cuma dia berjalannya ke depan kepada sasaran, tetapi kadang juga ada cambuk supaya dia tetap sampai kepada tujuan itu. Berarti Pak Gun, kita nggak boleh jadi orang yang istilahnya dablek ya. Ketika Tuhan berbicara sesuatu untuk kita melakukan sesuatu kemudian kita ngelawan, atau Tuhan tidak mengizinkan kita melakukan sesuatu kemudian justru itu yang kita lakukan dalam hidup kita, begitu ya. Betul. Sehingga kita belajar untuk menjadi orang yang kita dipasangi kekang pada hidup kita supaya kita menjadi orang yang taat seperti itu. Jadi jangan sampai dipukul Tuhan baru kemudian bertobat, jangan sampai dipukul oleh Tuhan kemudian baru kita mentaati apa yang Tuhan inginkan. Dan tadi hal yang menarik buat ketika saya mendengarkan adalah seperti Paulus itu. Pada awal-awal memang dia seperti itu, ya, tidak bisa dikendalikan istilahnya. Kemudian harus dipecut, baru dipecut. Tetapi puji Tuhan yang saya dengar adalah bahwa ketika Roh Kudus berperanan di dalam hidup kita, itu bisa membuat Paulus menjadi orang yang berubah, menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Gitu. Oke, terima kasih. Taat kepada Tuhan itu juga bisa bukan karena mendengar panggilan Tuhan saja, tetapi kalau itu dalam institusi, itu ketika kita submit mentaati pemimpin kita, itu juga termasuk loh. Tuhan kan bisa lewat caranya sendiri berbicara. Tetapi juga Tuhan bisa lewat para pemimpin. Nah, bagaimana sikap kita ketika pemimpin kita berkata A? Apakah kita lalu mengerjakan B atau tetap A seperti yang diperintahkan? Ini bukan soal saya suka atau tidak suka. Tapi submission harus ada pada setiap orang percaya. Jadi ketaatannya ini bukan hanya pada Tuhan, tapi pada institusi. Kalau di kantor itu mungkin supervisornya atau mandornya atau manajernya begitu. Oh, di gereja itu ada pengurusnya. Nah, ketika ada submission dari bawah ke atas, dari atas ke atas lagi, mungkin seperti Komsel itu. Anggota Komsel tunduk pada PKS-nya, pemimpinnya. Pemimpinnya ini tunduk pada pengawas areanya. Pengawas areanya tunduk pada korwil dan seterusnya. Jadi ada hierarki yang ketika kita melakukan penundukan itu kita melakukan testai itu. Ya, saya teruskan dengan bagian yang terakhir, itu nomor 4. Itu ada di dalam ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa yang menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi Yakobus 3 ayat yang ke-8 ini ada kalimat yang cukup panjang. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Karena apa? Adalah suatu yang buas, yang tidak terkuasai. 2 kalimat pendek. Buas dan tidak terkuasai. Itu di dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya adalah kateketos, kakos. Kalau kateketos itu tidak dapat dikendalikan. Tetapi kakos itu beda. Itu sebetulnya kata kakos itu jahat. Ya, jahat. Jadi saya mau jelaskan dulu ini ya kakos ini. Yang namanya kakos itu benih kejahatan. Benih yang tidak baik yang ada di hati kita. Ada di pikiran kita. Tetapi
belum kita lakukan. Sekali lagi ya. Jadi kakos itu istilahnya benih yang belum berbuah itu. Belum ada action, belum ada tindakan, baru perencanaan. Jadi ini yang membuat orang percaya kadang-kadang jatuh dalam berbagai dosa. Karena dalam diri manusia itu ada sesuatu yang apa? Ada sesuatu yang jelek yang ada dalam dirinya. Nah, saya akan bacakan untuk saudara untuk membuktikan itu. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati, sekali lagi dari hati, timbul segala pikiran jahat. Belum tindakan, baru pikiran, rencana. Tapi dari mana itu? Hati. Niat membunuh, niat berzina, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Niatan-niatan yang ada dalam hati itu namanya kakos. Sebuah niatan yang belum dilaksanakan. Itu. Jadi saya bisa gambarkan ketika ini tidak disadari, lalu itu tumbuh besar, benih itu tumbuh besar. Akan menjadi kesulitan ketika orang itu dewasa mengendalikan diri. Paulus di dalam surat Roma pernah berkata, aku kepengen berbuat baik, tapi yang tidak baik yang aku lakukan. Kok bisa? Karena ada kuasa dosa. Ada benih yang memang ada dalam diri setiap orang. Dan benih itu kalau tidak dibonsai, tidak dimatikan minimal, disalibkan, dia akan tumbuh. Lalu ketika dia tumbuh, seperti pohon sudah 5 tahun, batangnya itu susah untuk dibengkokkan. Itu sebabnya ada orang yang dari latar belakang keluarga yang baik-baik, benih di sini tidak terlalu mencolok jeleknya. Tapi di keluarga yang rumah tangga semrawut, ya, ada KDRT, ada omongan kotor, ada sikap-sikap yang tidak terpuji, yang anak itu lihat. Benih yang ada di dalam di anak itu akan tumbuh. Dan benih ini akan mendominir hidup anak itu. Tapi sekali lagi yang namanya kakos itu belum menjadi tindakan. Itu baru benih yang tumbuh dalam diri kita. Menjadi sebuah kekuatan. Nah, tinggal kapan itu dipraktekkan, kapan itu dilaksanakan. Itu. Nah, ada satu istilah lagi supaya saudara, ini tidak ada dalam Yakobus, tapi dalam kitab-kitab lain itu ditemukan ada kata jahat yang itu dari asalnya dari kata poneros. Poneros. Itu kalau tidak salah di dalam doa Bapa kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan dan sebagainya, itu di doa Bapa kami. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 itu nanti akan ditemukan kata poneros itu. Nah, kalau poneros itu niat jahat yang dipraktekkan, dilakukan. Jadi gini, ketika Ahan penjaga barang jarahan di kota Yeriko itu melihat ada emas, perak, kain Babilonia yang menarik. Lalu dia tertarik. Pengen ngambil. Itu baru yang namanya kakos. Pengen, kapan yo? Nah, itu ya. Aku pengen tak ambil. Kalau
jaraknya begitu banyak. Masa diambil emas sekilo, perak sekilo, kain segini. Masa ada yang tahu? Toh saya yang jadi penjaga. Nah itu niatan. Itu bukan poneros, itu baru kakos. Niatan yang ada dalam hati. Ketika itu malam hari dipraktekkan. Ngambil emas, perak, kain Babilonia. Itu dia melakukan apa yang disebut kejahatan dalam istilah poneros. Jadi selalu ada bibit dan tindakan. Gitu. Jadi anak kecil itu tidak usah diajari. Itu bisa membuat kesalahan dan dusta sendiri. Karena memang ada bibitnya gitu. Orang tua suka bilang begini, udah nggak usah terlalu dipikirin dah anak begini nih. Nanti kalau gede diomongin kan gampang. Nah orang tua yang ngomong begini ini tidak sadar. Bibit itu kok dibiarkan, itu akan menjadi tumbuh seperti pohon yang tidak gampang ditekuk-tekuk. Patah itu. Orang kalau mau bonsai tumbuhan kan mulai dari kecil. Jadi dahannya ditekuk ke kiri, ke kanan, dibuat lurus. Itu bisa lalu kemudian dikawatin. Gitu. Gampang. Tapi kalau sudah 5 tahun. Itu dahan yang dulunya gampang ditekuk sudah ketika ditekuk betul. Patah. Nah itu sebabnya kita sebagai orang tua mesti sadar ada bibit jelek yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya dari kecil itu mesti sudah ada teguran dan teguran. Kalau tidak bisa disiplin. Jangan wis mau naik gede kan ngerti diomongi gampang. Salah. Bibitnya itu dari tumbuh lebih sulit anak itu mengendalikan. Gitu. Yang nanti yang menerima nasib jelek siapa? Anak ini sendiri ketika gede maunya sendiri, punya niatan ini itu yang harus dituruti orang lain dan seterusnya. Padahal itu jelek gitu. Nah itu yang jadi memang sedari kecil yang namanya kakos sudah harus. Jangan bangga kita tidak melakukan poneros, tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau sebetulnya di hati dan pikiran kita ada banyak kekeliruan yang ada gitu loh. Aku kan ndak ini. Benar. Tapi di hatimu gimana? Nah itu sebabnya Daud berkata, selidiklah hatiku. Dia yang ngomong, Tuhan lihat perbuatanku. Karena perbuatan itu mesti muncul dari niatan hati. Itu yang saya bisa sampaikan pada bagian terakhir ini. Berarti Pak Gunawan, ini ada kaitannya juga dari istilah kakos yang dipakai di dalam Yakobus 3 ayat 8 yang berkaitan dengan lidah atau perkataan itu juga kita bisa aplikasikan dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita ya. Karena ada kakos atau di dalam diri setiap manusia itu ada benih dosa yang kalau dibiarkan dan tidak sejak anak-anak dilatih dan diajar tentang kebenaran maka itu akan menjadi sebuah tindakan yang berbahaya dan bisa merugikan banyak orang. Begitu. Betul. Ya. Dan kemudian mungkin mengakhiri dari pertemuan kita Pak Gunawan, saya tertarik dengan Yakobus 3 ayat yang ke-8 tadi. Tidak ada seorang pun yang berkuasa menzinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas. Buas itu dikaitkan dengan binatang kan yang mengerikan dan yang tidak terkuasai. Bahkan ayat itu bilang dan penuh dengan racun yang mematikan. Jadi kembali kepada poin pembahasan kita harus belajar menjadi orang Kristen yang berhati-hati, sangat berhati-hati dengan mulut kita. Ya, dan dengan hati kita karena semua itu keluar dari dalam hati. Betul. Kalau itu tidak terkendali maka kita tidak akan bisa sampai kepada sasaran
tidak sampai ke tujuan untuk menjadi keserupaan dengan Kristus, begitu ya Pak Gunawan? Ya, ya. Oke. Jadi saya tambahkan, jadi itu sebabnya ini khusus untuk sekolah minggu ya. Jadi tidak cukup guru sekolah minggu ketika anak-anak ditanya bisa menjawab. Pengetahuan Alkitabnya kuat. Tidak cukup. Mesti guru sekolah minggu itu juga mendeteksi benih apa yang ada dalam hati dari anak-anak, mumpung masih anak-anak. Sebetulnya ini juga tanggung jawab dari orang tua dan gereja lewat Pelnap, lewat sekolah minggu membantu ya. Tapi sebetulnya kalau orang tahu banyak firman Tuhan, tapi apakah hatinya itu dikuasai oleh pikiran-pikiran yang seperti apa gitu. Nah ini yang saya pikir guru-guru sekolah minggu harus meriset ulang pola pendidikannya supaya anak-anak bisa mengeluarkan isi hati dengan tidak merasa takut kepada guru-guru, hingga guru merupakan tempat curhat, apa yang dipikirkan, apa yang ada di hati itu keluar ya. Guru sekolah minggu bisa membantu sampai sejauh itu. Hingga bibit-bibit yang tidak baik itu tidak akan berkembang. Itu statement saya terakhir. Berarti bukan cuma anak-anak ya Pak Gun ya. Yeah. Kita juga orang-orang dewasa juga betul. harus seperti yang tadi Daud bilang, selidikilah hatiku. Betul. Jadi bukan apa yang ada di dalam pikiran kita, pemahaman tentang firman, berapa banyak kita tahu tentang firman, tetapi apakah itu tertanam di dalam hati kita dan kemudian itu yang mendasari kehidupan kita begitu. Tapi betul. saya bersyukur bahwa kita mempunyai Roh Kudus yang senantiasa menyelidiki hati kita dan kemudian memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang taat pada kebenaran. Oke, mungkin Pak Gunawan berdoa buat kita semua. Kami datang kepada Engkau Tuhan pada akhir pendalaman Alkitab. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang sesuai dengan kebenaran firman. Kami bisa mentaati otoritas di atas kami, siapapun dia. Kami belajar untuk melakukan dengan sukacita dan sukarela. Kami juga diajar untuk bagaimana kapan kami berbicara, kapan kami diam, dan bagaimana mengklarifikasi segala urusan tanpa menimbulkan perbantahan dan pertikaian. Hanya hikmat-Mu yang mampu menolong kami untuk menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dengan demikian selesai sudah pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan memberkati.